Diskusikan Ewasti dari perspektif etika dan klarifikasi apa masalah etika dalam kasus ini, siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini, siapa yang harus mengambil tindakan, dan tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut penjelasannya. Apa masalah etika dalam kasus ini? Jadi, dari informasi yang kami dapat, bahwa jumlah besar jenis limbah elektronik membanjiri negara-negara kaya karena konsumen membuang semua jenis perangkat elektronik mereka untuk mendapatkan yang lebih baru. Masyarakat tidak menginginkan limbah elektronik mereka itu dengan komponen beracunnya di tempat pembuangan sampah mereka, tetapi seringkali ada kekurangan pilihan pengolahan limbah lain dan kapasitas daur ulang untuk menangani peningkatan jumlah limbah elektronik dengan tepat. Alhasil, organisasi kriminal menyelundupkan limbah elektronik ke tempat-tempat miskin dan tidak diatur dengan baik di dunia, di mana mereka sering mengeksploitasi pekerja untuk membongkar perangkat dan mengekstrak bahan berharga dalam kondisi berbahaya. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan terhadap kesehatan pekerja, masyarakat lokal, dan lingkungan setempat. Akibatnya, kita memiliki situasi globalisasi e-waste. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan etika dalam kasus ini adalah 1. Adanya penyeludupan limbah ke tempat wilayah yang miskin dan tidak diatur dengan baik oleh dunia. 2. Mengeksploitasi para pekerja dalam mengambil barang-barang berharga pada limbah elektronik dengan kondisi yang berbahaya. Yang ketiga, kurangnya penanganan limbah elektronik terhadap pilihan pengelolaan limbah lain dan daur ulang limbah elektronik dengan tepat. 4. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari kandungan berbahaya yang terdapat pada limbah elektronik. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Yang paling bertanggung jawab atas masalah ini adalah pemerintah dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah limbah elektronik tersebut. Sementara masyarakat berpartisipasi dalam meminimalisir dampak dari masalah limbah elektronik tersebut. Siapa yang harus mengambil tindakan? Tentu saja yang pertama sekali mengambil tindakan dalam kasus ini adalah pemerintah. Karena kasus ini tidak akan terjadi jika keamanan dari suatu negara itu kuat. Karena lemahnya keamanan dari suatu negara, para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mengambil kesempatan untuk mempekerjakan orang-orang yang tidak seharusnya, seperti anak-anak dan juga orang-orang terlantar dari suatu tempat. Dan tentu saja hal yang mereka pekerjakan ini, hal yang dikerjakan mereka adalah sesuatu hal yang berbahaya. Seperti sampah-sampah elektronik kita tahu mengandung banyak sekali bahan kimia berbahaya di dalamnya, dan jika salah sedikit saja itu dapat mengancam keselamatan mereka, terutama kesehatan mereka. Seperti yang kita tahu, bahan-bahan kimia ini sangat buruk kepada kesehatan, apalagi jika jumlah yang mereka kerjakan itu banyak. Tentu saja kejadian ini tidak terjadi di satu negara atau dua negara saja, namun terjadi di beberapa negara di dunia. Sampah Ewasti adalah salah satu masalah terbesar di negara-negara maju juga. Selain karena kemajuan teknologi mereka yang bagus, namun di satu sisi, cara penanganan sampah ini juga menjadi masalah bagi mereka. Yang kedua adalah masyarakat yang harus mengambil tindakan. Masyarakat harus sadar tentang betapa berbahayanya membuang sampah elektronik ini secara sembarangan. Seharusnya masyarakat lebih membatasi diri dalam menggunakan elektronik atau bisa dikatakan konsumsi barang-barang elektronik ini. Tentu teknologi berkembang dari sekarang sampai terus-terus. Tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Pertama, pemerintah perlu secara tegas melarang pengelolaan sampah elektronik oleh sektor informal. Yang kedua, pemerintah juga perlu terus mengupayakan tersedianya kotak-kotak khusus untuk pembuangan sampah-sampah
Ada beberapa cara mengatasi sampah elektronik yang bisa kita lakukan. 1. Jual perangkat elektronik lama. Kamu dapat menjual barang elektronik yang masih bisa digunakan dengan harga yang dapat dijangkau oleh si pembeli. Kamu mendapatkan uang dan si pembeli mendapatkan barang yang masih bisa digunakan dengan harga yang terjangkau. 2. Donasikan barang elektronik lama. Donasikan perangkat-perangkat elektronik kamu yang masih berfungsi dengan baik kepada pihak yang membutuhkan. 3. Menjaga keawetan barang elektronik. Menjaga dan memelihara barang elektronik untuk meningkatkan masa pakainya adalah salah satu cara terbaik untuk menghemat uang dan mengurangi limbah elektronik. 4. Pikir lagi sebelum membeli yang baru. Berpikir 2 kali sebelum mengupgrade atau membeli perangkat elektronik baru. Apakah kamu benar-benar membutuhkan perangkat baru atau hanya untuk mengikuti perkembangan zaman saja? 5. Beli barang elektronik hemat energi. Perangkat dengan peringkat Energy Star mengonsumsi lebih sedikit energi, sehingga mengurangi tagihan listrik secara signifikan. 6. Memperbaiki barang elektronik yang rusak. Berusaha memperbaiki barang elektronik yang rusak, alih-alih menggantinya dengan yang baru. Maka dari itu, mari bersama-sama kita peduli terhadap dampak globalisasi EWASTI.